Siapa yang tidak kenal negara Laos? Negara Laos dikenal sebagai negara daratan atau tidak memiliki batas laut. Salah satu negara anggota ASEAN ini memiliki letak geografis yang berbeda dibandingkan negara lainnya sehingga mendapat julukan The Landlocked Country. Laos. Secara resmi Republik Demokratis Rakyat Laos adalah sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara, yang berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah barat laut, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di sebelah barat. Laos memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 26-28 derajat Celcius. Selain itu, terdapat juga musim hujan yang dipengaruhi angin pasat barat daya yang terdapat pada bulan Mei-November. Laos memiliki curah hujan rata-rata 1.500-2.500 mm tahun. Laos juga memiliki musim kemarau yang berlangsung selama bulan Desember, April. Pergantian musim tersebut cukup jelas di Laos. Laos sendiri memiliki jumlah penduduk mencapai 6.677.534 jiwa pada tahun 2008. Dengan angka pertumbuhan yang mencapai 4,5%. Laos memiliki angka pertumbuhan yang cukup tinggi. Laos sendiri memiliki etnis yang cukup kompleks. Lao merupakan etnis terbesar di Laos dengan sekitar 80% penduduknya yang meliputi Lao daratan rendah, Lao Teung, dan Lao Soong. Etnis-etnis tersebut tinggal di pedesaan. Selain itu Laos juga memiliki suku bangsa antara lain yaitu Meo, Yao, dan Thai. Sistem pemerintahan negara Laos. Sistem pemerintahan Laos yaitu kabinet parlementer yang mana kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Presiden dan Wakil Presiden Laos dipilih oleh National Assembly, NA, untuk masa kepemimpinan 5 tahun. Sementara, untuk saat ini Perdana Menteri dan anggota kabinet ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan NA atau Majelis Unikameral yang anggotanya dipilih oleh rakyat Laos. Laos negeri sejuta gajah. Meskipun jumlahnya menurun, gajah liar dianggap sebagai salah satu simbol nasional Laos dan dulunya disebut Lain Sang, yang diterjemahkan menjadi Tanah Sejuta Gajah. Raja F. Angu menamakannya demikian pada tahun 1354 karena kerajaannya dikelilingi oleh padang rumput yang luas di mana gajah-gajah liar tinggal. Bahasa Lao merupakan bahasa nasional yang dipergunakan oleh seluruh penduduk Laos. Menariknya, bahasa Lao memiliki kemiripan dengan bahasa Thailand. Hal ini dikarenakan penutur kedua bahasa dapat saling memahami satu sama yang lainnya. Tak hanya terdapat beberapa kata yang mirip, bahasa Lao dan Thailand sama-sama menggunakan penekanan nada untuk menyatakan sebuah konteks. Meski bahasa Laos memang mirip dengan bahasa Thailand, tapi tidak sama persis, ya. Seperti contohnya kata boao dalam bahasa Lao dan maiao dalam bahasa Thailand yang berarti tidak mau. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi konsumen beras ketan tertinggi di dunia. Konsumsi per kapita beras ketan di Laos mencapai 345 pound atau 156 kg setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan beras ketan menjadi makanan pokok di negara dengan ibu kota di Vientiane ini. Bahkan, orang Laos menganggap dirinya sebagai Luk Hau Niao, atau anak-anak dari ketan. Nasi ketan biasanya disajikan manis, asam, atau difermentasi. Barulah disajikan dengan makanan lainnya. Kegiatan prostitusi di Laos dianggap sebagai kegiatan kriminal dan dapat dikenai dengan hukuman berat. Kegiatan prostitusi ini secara jumlah lebih kecil dibandingkan dengan di Thailand. Kegiatan prostitusi sebagian besar terjadi di bar dan klub yang berada di kota. Selain itu juga terdapat kegiatan prostitusi di jalanan. Visibilitas kegiatan prostitusi di Laos mengingkari kenyataan bahwa kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang ilegal. UNAIDS mengestimasi terdapat 13.400 pekerja seks di Laos. Sebagian besar pekerja seks di Laos berasal dari keluarga miskin pedesaan dan etnis minoritas di Laos. Sebagai tambahan, terdapat banyak pekerja seks di Laos berasal dari Tiongkok dan Vietnam. Sementara itu, beberapa wanita Laos pergi ke Thailand untuk bekerja sebagai pekerja seks. Banyak pekerja seks wanita di Laos memiliki risiko tinggi terjangkit penyakit menular seksual dan penyakit lain. Mereka seringkali memiliki akses terbatas terhadap perawatan dan layanan kesehatan karena sensitivitas budaya terhadap seksualitas dan seks pranikah. Makna di balik baci, ritual adat khas Laos.
Terdapat ritual khas yang telah dilakukan oleh masyarakatnya sejak zaman dahulu, yaitu baci. Baci adalah ritual perayaan tradisional yang dilakukan oleh suatu keluarga dengan tujuan untuk memperingati peristiwa penting seperti pernikahan, kelahiran, perjalanan jauh, kesembuhan dari penyakit, penghormatan terhadap tamu penting dan kematian anggota keluarga. Ritual ini seringkali diadakan selama perayaan Tahun Baru Laos atau Pi Mai Lao. Ritual baci pada umumnya berlangsung antara 30 menit sampai dengan 1 jam. Setelah seluruh rangkaian selesai, pihak tuan rumah akan mempersilakan tamu undangan untuk menikmati sajian khas Laos yang telah disiapkan oleh tuan rumah, seperti sup rumput sungai, lark bebek, palapik, ikan bumbu khas Laos, hao piak, mie kuah, dan salah satu sajian yang paling unik adalah bunga Kamboja goreng yang dapat disantap dengan saus. Laos adalah tempat yang paling banyak dibom di dunia. Fakta yang menghancurkan ini adalah hasil dari pengeboman Amerika Serikat di Laos selama Perang Vietnam di mana selama 9 tahun, dari tahun 1964 hingga 1973, AS menjatuhkan lebih dari 2 juta ton bom di seluruh Laos. 30% dari bom-bom ini tidak meledak, mengakibatkan sebagian besar tanah Laos tidak layak untuk pertanian. Sampai hari ini, ratusan orang Laos terluka atau terbunuh akibat bom dan granat yang tidak sengaja ditemukan. Tempat wisata di Laos, dimulai dari tempat wisata alam berupa air terjun yang sangat terkenal di Laos. Namanya Kuangsi Waterfall, atau air terjun Kuangsi. Kuangsi Waterfall merupakan air terjun yang menawan, dan berbalut cerita legenda, tentang seorang kakek yang bijaksana, dan seekor rusa. Selain itu, panorama alam di sekitar Kuangsi Waterfall masih sangat asri. Kuangsi Waterfall memiliki ketinggian sekitar 10 meter, serta warna airnya membentuk gradasi warna, sehingga sangat memanjakan mata yang memandang. Lokasi dan alamat Kuangsi Waterfall berada di Kota Luang Prabang, Laos. Harga tiket masuk Kuangsi Waterfall Rp32.000. Pathet Luang. Stupa emas Pathet Luang yang merupakan sebuah tempat suci yang menjadi lambang negara Laos. Konon, dalam stupa emas tersebut terdapat rongga tempat menyimpan sebuah patung Buddha yang terbuat dari batu dan logam mulia. Wisatawan hanya bisa masuk sampai gerbang pertama Pathet Luang. Tapi jangan cemas, stupa emas tetap bisa terlihat jelas dari luar pagar. Pathet Hao masih berada dalam satu lokasi yang sama dengan Pathet Luang. Pathet Hao merupakan patung Buddha tidur menyamping yang megah dan besar. Bentuknya mengingatkan pada patung Buddha tidur yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Beberapa tahun terakhir, Tat Esai telah menjadi tempat yang cocok bagi kamu yang ingin menikmati air terjun dengan kejernihan alami. Destinasi wisata yang terletak 12 mil dari Luang Prabang ini dikategorikan sepi sehingga sangat cocok untuk berenang sambil memanjakan mata dengan pemandangan yang indah. Yang terakhir dan tidak boleh kamu lewatkan saat mengunjungi Laos adalah Vientiane Night Market atau Pasar Malam Vientiane. Berada di sepanjang Sungai Mekong, kios-kios beratap merah berjejer panjang menjual berbagai kerajinan tangan, pakaian, dan elektronik khas Laos. Pasar malam ini buka mulai pukul 17 hingga dini hari waktu setempat. Bagaimana, tempat wisata di Laos tadi tidak kalah kerennya kan dari negara tetangganya Thailand? Yang pasti, Laos akan tetap menjadi tujuan wisatawan di tengah dominasi wisata negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar, dan jika kalian menyukai video kami jangan lupa untuk subscribe serta sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih.